Bagaimana jika di usia 18 tahun, kalian harus memilih antara tetap membela salah satu negara terkuat di dunia sepak bola, atau mengambil resiko besar demi mengejar mimpi kalian yang belum tentu berhasil? Inilah kisah dari Ayoub Boadi, seorang wonderkid yang baru beberapa minggu membela Prancis U21. Namun tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan yang menggemparkan dunia sepak bola. Ia meninggalkan Les Bleus, menolak jalan yang dianggap paling aman, dan memilih membela Maroko. Keputusan yang awalnya diragukan oleh banyak orang, tetapi hanya dalam hitungan bulan. Keputusan itu pun membawanya ke Piala Dunia 2026, membuatnya tampil luar biasa melawan Brazil. Dan kini, membuat Arsenal siap mengeluarkan hingga 70 juta euro untuk merekrutnya. Bagaimana seorang remaja 18 tahun bisa mengubah nasibnya hanya dengan satu keputusan berani? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kepindahannya dari Prancis ke Maroko? Dan mengapa Arsenal begitu yakin bahwa Boadi adalah bintang masa depan mereka? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah sepak bola paling menarik dari seluruh dunia. Karena di Soccerverse ID, kita tidak hanya membahas sepak bola, kita membahas perjalanan, mimpi, dan sejarah yang tercipta di baliknya. Selamat menyaksikan. Di tengah gemerlap Piala Dunia tahun 2026 yang dipenuhi oleh bintang-bintang besar dari berbagai penjuru dunia, muncul satu nama yang mendadak menjadi pembicaraan banyak orang. Bukan Kylian Mbappe, bukan Jude Bellingham, bukan pula Vinicius Junior, melainkan seorang gelandang berusia 18 tahun bernama Ayoub Boadi. Beberapa bulan sebelumnya, nyaris tidak ada yang menyangka bahwa pemain muda Lille tersebut akan menjadi salah satu talenta paling diburu di Eropa. Bahkan pada bulan Maret tahun 2026, Boadi pun masih mengenakan seragam tim nasional Prancis U21 dalam laga kualifikasi Piala Eropa U21 melawan Islandia. Dalam pertandingan tersebut, ia tampil sebagai starter dan membantu Les Bleus pun meraih kemenangan penting, yakni 2-1. Saat itu, hampir semua pihak menganggap masa depannya pun akan berada bersama Prancis. Namun sepak bola seringkali menghadirkan kejutan. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2026, Federasi Sepak Bola Maroko pun secara resmi mengumumkan bahwa FIFA telah menyetujui perpindahan Asosiasi Sepak Bola Boadi. Keputusan itu pun mengubah arah karir internasional sang pemain secara drastis. Laporan dari Federasi Sepak Bola Maroko pun menyebutkan bahwa pendekatan terhadap Boadi telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Mereka melihat potensi luar biasa yang dimiliki oleh gelandang Lille tersebut dan percaya bahwa ia bisa menjadi bagian penting generasi emas Maroko berikutnya. Menurut berbagai laporan media Prancis seperti Get Football News France dan L'Equipe, faktor terbesar yang mempengaruhi keputusan Boadi adalah peluang bermain yang lebih besar di level senior. Di usia yang masih sangat muda, Maroko menawarkan sesuatu yang sulit dijanjikan oleh Prancis. Kesempatan tampil di Piala Dunia. Dan kesempatan itu pun benar-benar datang. Hanya beberapa hari setelah proses perpindahan federasi disahkan oleh FIFA, nama Boadi pun langsung masuk ke dalam daftar skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026. Keputusan yang terlihat berani, bahkan bagi sebagian orang, keputusan itu terlihat terlalu beresiko. Namun Boadi pun tampaknya sudah memahami betul kualitas yang dimilikinya. Ia tidak datang ke Piala Dunia sebagai pemain pelengkap, ia datang untuk bersaing. Debut bersama tim senior Maroko pun terjadi dalam laga uji coba menghadapi Burundi. Meski hanya masuk sebagai pemain pengganti, staf pelatih langsung melihat sesuatu yang spesial. Kemampuan membaca permainan, keberaniannya menerima bola di bawah tekanan, dan ketenangan yang jauh melampaui usianya. Ketika menghadapi Madagaskar dan Norwegia, Boadi pun mulai dipercaya sebagai starter. Pelatih Mohamed Ohbi pun bahkan beberapa kali memberikan pujian terbuka atas kedewasaan permainannya yang ditunjukkan pemain kelahiran 2007 tersebut. Namun panggung sesungguhnya datang di Piala Dunia.
saat menghadapi Brazil. Salah satu favorit juara turnamen, yakni Buadi pun menghasilkan penampilan yang membuat banyak pencari bakat dan direktur olahraga klub-klub besar Eropa pun mulai memperhatikannya dengan serius. Menurut sejumlah laporan media Inggris dan Perancis, performa Buadi dalam laga tersebut pun dianggap sebagai salah satu penampilan individu terbaik pemain muda sepanjang turnamen. Dan sejak malam itu, nama Ayub Buadi pun bukan lagi sekedar prospek. Ia berubah menjadi target transfer bernilai puluhan juta euro. Ketika seorang pemain muda mampu tampil tenang melawan Brazil di panggung Piala Dunia, biasanya hanya soal waktu sebelum klub-klub besar pun mulai bergerak. Dan Arsenal tampaknya tidak ingin kehilangan momentum. Menurut laporan jurnalis transfer Saka Tavolieri dan kemudian dikutip oleh Cock Offside dan Get Football News France, Arsenal menjadi salah satu klub pertama yang melakukan pendekatan konkret kepada kubu Ayub Buadi. Bahkan sebelum turnamen berakhir, langkah ini menunjukkan bahwa ketertarikan Arsenal bukan muncul secara tiba-tiba karena satu pertandingan besar semata. Namun sebaliknya, klub London Utara tersebut telah memantau perkembangan Buadi jauh sebelumnya. Tim pencari bakat Arsenal diketahui telah mengikuti performanya bersama Lille selama beberapa musim terakhir. Mereka menyaksikan bagaimana Buadi berkembang dari pemain akademi menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Yang membuat Arsenal semakin tertarik adalah profil permainan Buadi yang sangat cocok dengan kebutuhan sepak bola modern. Ia bukan gelandang bertahan murni, ia juga bukan playmaker klasik. Buadi memiliki kemampuan untuk memainkan berbagai peran di lini tengah. Ia mampu membawa bola keluar dari tekanan, mampu memutus serangan lawan, sekaligus memiliki visi distribusi bola yang sangat matang untuk seusianya. Data statistik yang dirilis berbagai platform analisis sepak bola Eropa menunjukkan bahwa Buadi pun termasuk salah satu pemain muda dengan tingkat keberhasilan progresi bola terbaik di Ligue 1. Kualitas tersebut menjadi sangat menarik bagi Mikel Arteta. Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal membangun skuad yang sangat mengutamakan kontrol permainan dan dominasi penguasaan bola. Karena itulah, mencari gelandang muda yang mampu berkembang dalam sistem tersebut menjadi prioritas penting. Menurut laporan yang sama, pembicaraan awal antara Arsenal dan perwakilan Buadi pun berjalan sangat positif. Bahkan terdapat indikasi bahwa pihak pemain pun tertarik dengan proyek jangka panjang yang sedang dibangun di Emirates Stadium. Faktor lain yang memperkuat posisi Arsenal adalah hubungan baik yang terjalin antara manajemen Arsenal dan Presiden Lille bernama Olivier Letang. Hubungan profesional tersebut pun diyakini dapat membantu memperlancar proses negosiasi. Selain itu, Lille juga dikabarkan lebih nyaman menjual pemainnya keluar Perancis dibandingkan memperkuat rival domestik mereka seperti Paris Saint-Germain. Namun, Arsenal sadar bahwa mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena semakin baik performa Buadi di Piala Dunia, semakin besar pula minat klub-klub lain. Dan dalam dunia transfer modern, harga seorang wonderkid bisa melonjak hanya dalam hitungan minggu. Karena itulah angka 70 juta euro mulai muncul dalam berbagai laporan media. Sebuah angka yang terdengar luar biasa untuk pemain berusia 18 tahun. Tetapi bagi Arsenal, harga itu mungkin dianggap sebagai investasi masa depan. Bukan sekedar pembelian pemain, melainkan pembelian potensi superstar. Dalam sepak bola modern, ada satu pertanyaan yang selalu muncul ketika klub besar ingin mengeluarkan dana sangat besar untuk pemain muda. Apakah ia benar-benar layak? Pertanyaan itulah yang kini mengelilingi nama Ayub Buadi. Nilai transfer yang dikabarkan bisa mencapai 70 juta euro pun tentu bukan angka yang kecil, bahkan bagi Arsenal sekalipun. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, Buadi pun akan masuk ke dalam daftar pemain remaja termahal yang pernah direkrut oleh klub Inggris. Namun, ada alasan mengapa angka sebesar itu pun mulai dianggap masuk akal. Yang pertama adalah faktor usia. Buadi baru saja berusia 18 tahun. Artinya klub yang merekrutnya pun berpotensi mendapatkan lebih dari satu dekade masa puncak karir sang pemain. Lalu yang kedua adalah pengalaman kompetitif yang sudah ia miliki.
Tidak banyak pemain seusianya yang mampu bermain di Liga Champions, tampil di Ligue 1, dan kemudian tampil di Piala Dunia dalam rentang waktu yang sangat singkat. Menurut catatan UEFA, Buadi pun bahkan sempat menjadi salah satu pemain termuda yang tampil di Liga Champions ketika membela Lille. Pengalaman semacam itu pun sangat jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Dan yang ketiga adalah karakter permainannya. Banyak analisis sepak bola Eropa menilai bahwa Buadi memiliki atribut yang sulit diajarkan, ketenangan, pengambilan keputusan, dan kecerdasan di posisinya. Tiga aspek yang biasanya baru berkembang ketika pemain mencapai usia pertengahan 20-an. Namun bagi Buadi, kualitas tersebut sudah terlihat sejak usia belasan tahun. Meski demikian, Arsenal tetap harus mempertimbangkan resiko yang ada. Saat ini, lini tengah mereka pun sudah dihuni sejumlah pemain berkualitas seperti Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Max Lewis-Skelly. Persaingan untuk mendapatkan menit bermain tidak akan mudah, karena itulah salah satu bagian terpenting dalam negosiasi adalah jaminan jalur perkembangan karir. Laporan media Inggris pun menyebutkan Arsenal telah memberikan gambaran bahwa Buadi tidak akan direkrut hanya untuk duduk di bangku cadangan. Ia sendiri akan diproyeksikan sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Sementara itu, Paris Saint-Germain terus mengawasi situasi dari dekat. Mereka memahami bahwa talenta seperti Buadi sangat jarang muncul. Dan kehilangan pemain muda Prancis yang berkembang di Ligue 1 kepada klub Inggris tentu bukan skenario ideal bagi Paris Saint-Germain. Karena itu, pertarungan transfer ini pun kemungkinan baru akan memasuki fase paling menentukan setelah Piala Dunia berakhir. Dan ketika turnamen selesai, Ayub Buadi pun mungkin harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Tetap berkembang di Lille, bergabung dengan Paris Saint-Germain, atau menerima tantangan terbesar bersama Arsenal. Apapun pilihannya nanti, satu hal sudah pasti. Musim panas 2026 telah mengubah hidup Ayub Buadi selamanya. Dari seorang remaja berbakat yang dikenal oleh pecinta sepak bola Prancis, menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer dunia. Dalam dunia sepak bola modern, tidak banyak pemain muda yang berani mengambil keputusan besar ketika karir mereka sedang berada di jalur yang nyaman. Sebagian besar akan memilih jalan yang aman, tetap bersama negara yang memiliki peluang besar menjuarai turnamen internasional, tetap berada di lingkungan yang sudah dikenal, dan menunggu kesempatan datang dengan sendirinya. Namun Ayub Buadi pun memilih jalan yang berbeda. Ia memilih jalan yang lebih beresiko. Jalan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dan pada bulan Maret tahun 2026, Buadi sendiri masih menjadi bagian dari tim nasional Prancis U21. Ia bermain melawan Islandia dalam kualifikasi Piala Eropa U21. Dan saat itu pun hampir tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan meninggalkan sistem sepak bola Prancis. Bagaimanapun juga, Prancis adalah salah satu negara dengan akademi sepak bola terbaik di dunia. Negara yang melahirkan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Paul Pogba, hingga Aurelien Tchouaméni. Masuk ke dalam sistem tim nasional Prancis adalah impian jutaan pemain muda. Tetapi Buadi memahami satu kenyataan penting. Bakat saja tidaklah cukup. Kadang seorang pemain membutuhkan kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang kepada mereka yang hanya menunggu. Di usianya yang 18 tahun, persaingan di lini tengah Prancis pun terlihat luar biasa berat. Bahkan banyak pemain muda berbakat harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kesempatan debut di level senior. Sementara itu, Maroko datang dengan sebuah tawaran yang berbeda. Bukan sekedar panggilan tim nasional, tetapi sebuah visi. Federasi sepak bola Maroko pun melihat Buadi sebagai bagian penting generasi masa depan mereka. Mereka tidak menawarkan janji kosong, mereka menawarkan peran nyata, mereka menawarkan kepercayaan. Dan yang paling penting, mereka menawarkan kesempatan tampil di Piala Dunia tahun 2026 ini. Keputusan itu tentu tidaklah mudah, karena ketika seorang pemain memilih berganti federasi internasional, ia juga sedang mengambil keputusan yang akan melekat sepanjang karirnya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Sekali memilih, keputusan itu akan menjadi bagian dari identitas sepak bola selamanya. Namun, Buadi tampaknya tidak pernah takut terhadap resiko. Justru disitulah mentalitasnya terlihat. Banyak orang melihat perpindahan ini sebagai keputusan sepak bola. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, ini adalah keputusan tentang keberanian. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
keberanian untuk memilih jalan yang belum tentu dipilih orang lain, dan keberanian untuk memperjuangkan mimpi dengan cara yang berbeda. Ketika akhirnya FIFA menyetujui perpindahan asosiasinya pada bulan Mei tahun 2026, semuanya pun bergerak sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia pun masuk ke dalam skuad Maroko, lalu menjalani debut, kemudian tampil sebagai starter, dan tidak lama setelah itu, ia pun bermain di Piala Dunia. Apa yang terjadi selanjutnya pun menjadi pelajaran besar bagi banyak pemain muda di seluruh dunia. Karena Buadi membuktikan satu hal sederhana, terkadang karir tidak ditentukan oleh seberapa besar tempat kita berasal, tetapi oleh seberapa berani kita mengambil keputusan saat kesempatan datang. Banyak pemain muda memilih untuk menunggu, Buadi memilih untuk bertindak. Banyak pemain muda takut gagal, Buadi memilih mengambil resiko. Dan hasilnya pun mulai terlihat. Dari pemain muda Lille yang hanya dikenal pencari bakat Eropa, kini ia menjadi salah satu talenta paling diburu oleh klub-klub besar dunia. Arsenal datang, Paris Saint-Germain pun datang, media mulai membicarakannya. Nilai transfernya pun melonjak hingga puluhan juta euro. Namun semua itu tidak terjadi karena keberuntungan. Semua itu berawal dari satu keputusan berani. Keputusan yang mungkin dianggap gila oleh sebagian orang, tetapi justru membuka pintu menuju panggung terbesar dalam karirnya. Karena terkadang, kesempatan terbesar dalam hidup tidak akan datang kepada mereka yang menunggu. Kesempatan terbesar datang kepada mereka yang berani mengambil langkah pertama. Dan Buadi pun telah menunjukkan bahwa ia siap membayar harga itu demi masa depan yang lebih besar. Perjalanan Ayo Buadi pun mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa terkadang jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang paling aman. Di usia ketika banyak pemain muda masih berusaha menemukan tempat mereka di level profesional, Buadi pun justru berani mengambil keputusan yang bisa mengubah seluruh masa depannya. Ia meninggalkan zona nyaman, ia mengambil risiko besar, dan ia memilih mempercayai kemampuannya sendiri. Dan kini ia pun menjadi incaran klub-klub terbesar di dunia, termasuk Arsenal yang siap menginvestasikan puluhan juta euro untuk masa depannya. Namun seperti semua kisah besar dalam sepak bola, perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Apakah Buadi akan memilih Arsenal dan berkembang di bawah proyek Mikel Arteta? Apakah Paris Saint-Germain akan berhasil membujuknya tetap berkarir di Prancis? Atau justru akan ada kejutan lain yang mengubah arah karirnya sekali lagi? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Yang pasti, dunia sepak bola kini sedang menyaksikan lahirnya salah satu talenta paling menarik dari generasi baru. Dan beberapa tahun dari sekarang, kita mungkin akan kembali melihat tahun 2026 sebagai titik awal lahirnya seorang superstar dunia. Menurut kalian, apakah Ayo Buadi akan menjadi gelandang kelas dunia di masa depan? Dan jika kalian menjadi dirinya, apakah kalian akan memilih Arsenal, Paris Saint-Germain, atau tetap bertahan di Lille? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kami ingin mendengar pandangan dari kalian. Jika kalian menikmati dokumenter sepak bola seperti ini, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara menekan tombol like, share, dan tentunya subscribe. Karena setiap dukungan kalian membantu Soccerverse ID menghadirkan lebih banyak cerita, sejarah, transfer, dan perjalanan luar biasa dari dunia sepak bola yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.